Kalau di Mesir Pak, itu sering kita belanja, nggak punya tempat duduk. Beli asir, beli apa namanya jus, itu kan ada tempat duduknya. Kenapa? Karena pahamnya ada paham Malikinya. Di Maroko sama Pak, itu tidak akan disiapkan itu tempat duduk. Kita beli minum beli. Kenapa? Karena mereka mengikut mazhab Maliki. Dalilnya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah minum, atau dalilnya Rasul menyatakan minum berdiri. Diperkuat wakilah wakaza Umar Utsman wakila wa Aisyah wa ghairuhum fala ba'sa bil ibah. Begitu juga dengan Aisyah dan sebagainya, mereka juga menyatakan ini minum berdiri. Nah, dalam mazhab Maliki dikatakan bagaimana dengan dalil yang menyatakan Rasul itu minumnya dulu. Menurut mereka itu dalilnya lemah, tidak kuat. Maka dalam mazhab Maliki, menurut mazhab Maliki boleh orang minum berdiri. Dalam mazhab Hambali makruh, ya tidak makruh. Dalam mazhab Hambali hukumnya sama, boleh. Wala yakrahu syurbu qa'iman wa syurbu qa'idan akmal. Nah, dalam mazhab Hambali dikatakan oleh Imam Al-Buti dalam kitab Kasyful Qina, tidak dimakruhkan minum sambil berdiri, hanya lebih sempurna dan lebih baik kalau minum itu duduk. Dia tidak menganggap hadis minum Nabi duduk itu dhaif, tapi dia menganggap hadis minumnya Nabi duduk itu adalah penguatan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang melakukan dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk. Lalu kemudian ditinjau dari sisi medis, ternyata minum duduk itu lebih baik daripada minum berdiri. Mazhab Hambali. Lalu kemudian ada pendapat yang menyatakan makruh minum berdiri. Siapa itu? Yang pertama mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi menyatakan minum berdiri itu makruh, kecuali minum air jam-jam. Nah, ini menurut mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi kayak yang di Mekah itu, maka minum air jam-jam itu harus selalu berdiri. Kenapa? Karena di sana dipengaruhi oleh mazhab Hanafi. Kalau kita, ini adalah mazhab Syafi'i, memang dinyatakan bahwa minum dalam keadaan berdiri itu adalah khilaful aula, menyalahi yang utama. Menurut mazhab Syafi'i yang kita anut, yang sering kita jadikan dalil mati minum duduk itu lebih kuat dibanding dalil minum berdiri. Sehingga itulah yang diajarkan kepada kita, kalau minum harus duduk. Nah, ini dijelaskan Imam An-Nawawi dalam kitab Rawdatul Thalibin. Yang benar itu adalah hadis-hadis yang menyatakan minum dalam keadaan duduk itu lebih utama dibanding daripada minum dalam keadaan berdiri. Sehingga di kita kan sering diingatkan anak-anak kecil jangan minum berdiri. Nah, sekali lagi saya katakan dalam mazhab Imam Syafi'i lebih utama, berarti sunnah untuk minum dalam keadaan duduk. Kalau orang minum dalam keadaan berdiri berarti menyalahi yang lebih utama. Posisinya bukan makruh, dia di atas makruh. Jadi kalau belajar ilmu usul fikih itu kan ada wajib, ada sunnah, ada khilaful aula, baru kemudian ada makruh, baru haram. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i dinyatakan bahwa minum dalam keadaan berdiri itu adalah khilaful aula. Itulah yang kita sering diajarkan oleh orang-orang tua kita, bahwa minum berdiri itu tidak baik. Yang baik itu adalah minum dalam keadaan duduk. Nah, begitu juga dengan mazhab Hambali. Mazhab Hambali juga menyatakan bahwa minum berdiri itu hukumnya adalah makruh. Yang sunnah adalah, yang tepat adalah minum dalam keadaan duduk. Ada kelompok ketiga, dia menyatakan kalau makan berdiri itu boleh.
Yang tidak boleh itu, yang haram itu adalah minum berdiri. Ini adalah pendapat mazhab Zuhiriyah. Mazhab Zuhiriyah menyatakan hadis larangan Nabi minum berdiri itu kuat. Ketika Nabi bilang naha, berarti haram. Yang ada kan hadis itu tidak cerita tentang makan. Hadis itu zahirnya menyatakan minum berdiri. Maka yang haram adalah minum berdiri. Kalau makan berdiri boleh. Inilah sehingga kalau ada orang buat standing party, pendapat yang dipakai selalu pendapat yang bilang boleh atau menggunakan pendapat Zuhiriyah. Makan boleh berdiri, tapi kalau minum duduk. Udah orang kalau di Jakarta di ibu kota orang makan sambil berdiri. Kenapa? Karena gunakan pendapat yang ini, pendapat mazhab Maliki atau pendapat mazhab Zuhiriyah. Sehingga begitu makan dia berdiri, tapi begitu minum dia jongkok. Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i yang kita anut, yang kita pakai, itu dianjurkan makan dan minum dalam keadaan duduk. Nah, apa keistimewaan atau kelebihan orang yang minum atau makan dalam keadaan duduk? Dalam tinjauan para pakar kedokteran, ya, dalam tinjauan para pakar kedokteran, orang yang minum dalam keadaan duduk atau makan dalam keadaan duduk itu lebih menyehatkan untuk ginjal ketimbang orang yang makan dan minum dalam keadaan berdiri. Karena ini mengandung kemaslahatan, maka mazhab Syafi'i menyatakan ini dudukan. Jangan sampai kita memikirkan wah itu kan lebih ringkas ketimbang pakai tempat duduk kan lebih enak berdiri, ambil lebih. Tapi dari sisi medis itu dianggap sebagai hal yang berbahaya. Yang kedua, minum dalam keadaan berdiri itu lebih baik dari sisi untuk menghilangkan rasa haus ketimbang minum dalam keadaan duduk itu lebih baik untuk menghilangkan rasa haus atau dehidrasi ketimbang dalam keadaan berdiri. Lalu kemudian orang yang minum dalam keadaan duduk, menurut Dr. Ana gitu ya, dalam ini jelaskan itu lebih menyelamatkan kita dari penyakit asam lambung. Ini menurut tinjauan medis. Lalu kemudian itu menyehatkan pencernaan, lalu kemudian menenangkan saraf. Ini dari tinjauan medis. Intinya medis selalu menyatakan bahwa minum itu lebih bagus dalam keadaan duduk. Sehingga inilah yang ada dalam kitabul adab. Ada kitabul adab Syukri itu dinyatakan kalau kita ada makan dan minum itu sangat dianjurkan untuk makan dan minum itu sambil duduk, jangan dilakukan dalam keadaan berdiri. Yang kedua, ada kalau makan dan minum itu dijelaskan oleh para ulama dianjurkan diawali dengan basmalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Iza akala ahadukum ta'am, falyakul bismillah, fa inna nasiya fi awwalihi falyakul bismillah fi awwalihi wa akhirih." Apabila salah seorang di antara kalian maka hendaklah hendaklah dia mengatakan bismillah, mengucapkan bismillah. Jika lupa maka hendaklah dia mengatakan bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Aku menyebut nama Allah yang awal dan yang akhir. Kenapa ini diajarkan? Jadi ada banyak di dalam kitab-kitab hadis ya. Kemudian dalam kitab-kitab akhlak disebutkan ketika kita menyatakan bismillah itu setan lari terbirit-birit. Satu. Yang kedua, ketika kita mau makan dan minum dengan baca bismillah, setan yang disiapkan untuk mengganggu kita ini tidak bisa menikmati keberkahan makanan tadi. Itulah yang dijelaskan di dalam hadis bahwa setan yang dekat dengan manusia itu ada dua.
Jadi katanya dalam hadis diceritakan ketika seorang makan dengan baca bismillah, setannya ini jadi kurus. Kenapa? Karena dia tidak bisa menikmati makanan tadi. Tapi kalau dia tidak baca bismillah, maka setannya gemuk, walaupun bisa orang yang kurus. Kenapa? Karena memang kita ketika makan disuruh untuk membaca bismillah. Nah, jadi ketika kita baca bismillah, maka setan itu lari terbirit-birit. Kenapa? Karena seolah-olah dia kena timah yang panas sehingga dia harus lari. Itu mengawali dengan bismillah. Lalu kemudian apa lagi anak ketika kita minum, makan dan minum? Yang kedua, yang ketiga adalah harus dengan tangan kanan. Apa dalilnya Ustaz? Kita ini sering kali dibilang makan tangan kanan. Dari kecil awal dikatakan. Awak kira ya karena tangan ini baik, ini untuk yang baik, yang ini untuk yang buruk atau yang jorok. Ternyata itu ada hadisnya. Jadi kata Umar bin Salamah, sewaktu dia masih kecil dan saat itu berada dalam asuhan Rasulullah SAW, kata Umar bin Abi Salamah yang